Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kita pada sore hari ini akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Fajr. Kita sekarang sampai pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yasr. Ini masih kelanjutan dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sebelumnya bersumpah dengan fajar, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, dan kemudian di ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail idza yasr. Wal-laili idza yasr, wal-laili, dan demi malam idza yasri, ketika dia berjalan atau ketika sedang berlangsung. Qala al-Aufi an Ibnu Abbasin ay idza dhahaba, ketika sudah pergi. Wa qala Abdullah bin Zubair wal laili idza yasr hatta yadhhab ba'duhu ba'dan. Wa qala Mujahid wa Abu al-Aliyah wa Qatadah wa Malik an Zaid bin Aslam wa ibn Zaid wal laili idza yasr idza sara, wa hadha yumkinu hamluhu ala ma qala Ibnu Abbas ay dhahaba, wa yahtamilu ay yakuna al-murad idza sara ay aqbala, wa qad yuqalu inna hadha ansab li'annahu fi muqabalati qawlihi wal fajr, fa innal fajr huwa iqbalun nahar wa idbaru al-lail, fa idza humila qawluhu wal laili idza yasr ala iqbalihi kana qasaman bi iqbalil laili wa idbari an-nahar, wa bil aksi ka qouli ta'ala wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, wa kadza qala ad-Dhahhak wal laili idza yasr ay yajri, wa qala Ikrimah wal laili idza yasr yani lailatu jam'in aw yani lailata jam'in lailatal Muzdalifah, rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Jadi ini beberapa penafsiran dari makna al-lail. Kalau al-lail itu saya kira sudah jelas. Batasannya itu adalah mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan pendapat di sini itu di makna yasrnya itu. Apa makna dari yasri itu? Yang disebut dengan yasri itu apa? Wal-laili idza yasr, wal-laili idza yasri. Nah, Al-Aufi dari Ibnu Abbas menyatakan idza yasr itu artinya idza dhahaba. Idza dhahaba. Wa qala Abdullah bin Zubair wal laili idza yasr hatta yadhhabu ba'duhu ba'dan. Berarti kalau idza dhahaba artinya dan malam ketika dia sudah pergi. Sudah pergi itu berarti kapan? Pagi. Berarti Allah bersumpah, kalau dimaknai ini ya, kalau dimaknai yasri itu berjalan, berarti Allah bersumpah dengan perginya waktu malam, jadi menjelang fajar. Jadi wal fajr itu bersumpah dengan fajar, ya. Kemudian walayalin ashr wal laili idza yasr itu malam ketika dia menjelang pergi. Itu juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair wal laili idza yasr hatta yadhhaba ba'duhu ba'dan. Jadi sudah berjalan, jadi tidak dari permulaan. Ya. Kalau Ibnu Abbas itu menyatakan secara mutlak dhahaba. Kalau dhahaba itu artinya dia sudah tidak ada malamnya. Berarti sudah di penghujungnya. Jadi di batasnya, di batas akhirnya. Nah, jadi perpindahan transisi antara malam dengan fajar. Nah, kalau Abdullah bin Zubair itu ada sedikit maju, artinya ketika malam itu sudah sebagian jalan, jadi tidak dari permulaan, maka dikatakan wal laili idza yasr. Wa qala Mujahid wa Abu al-Aliyah wa Qatadah wa Malik an Zaid bin Aslam wa ibn Zaid wal laili idza yasr ay idza sara, wa hadha yumkinu hamluhu ala ma qala Ibnu Abbas. Nah, ini Zaid bin Aslam dan Ibnu Zaid
menafsirkan kata idza yasri itu dengan makna idza saro. Yasri dengan saro. Ya. Memang gini ya, kalau ini sebagai pengetahuan umum kita ya, di bahasa Arab itu kadang-kadang beberapa kalimat itu mengambil madah, mengambil materi huruf yang berdekatan atau ada kesamaan hurufnya. Dan biasanya kalau ada kesamaan hurufnya, tapi tidak selamanya ya, biasanya kalau ada kesamaan hurufnya itu juga ada kedekatan dari sisi makna ya. Bahkan kadang-kadang itu malah dibalik ya, beberapa hurufnya itu dibalik. Salah satu contohnya misalnya kita temukan di dalam bahasa Arab itu ada kalimat ghadiba atau ghadoba, terus ada baghodo, kan cuma dibolak-balik, artinya itu berdekatan, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, ada saro yang huruf alifnya itu ada di tengah, ada yang huruf alif atau ya-nya itu ada di belakang. Di situ ada kesamaan huruf, ada sin sama ro. Yang berbeda hanya nanti di huruf ilatnya di tengah atau di belakang. Ya. Nah, itu ada sedikit kesamaan. Nah, oleh karena itu Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Zaid ya, itu memberikan makna yasri itu artinya yasaro. Ya. Nah, kemudian apa bedanya antara saro dengan saro yasri? Nah, sama-sama jalan, cuman ada yang memberi makna tambahan. Kalau saro itu jalan secara mutlak, tidak dibatasi atau tidak diberi tambahan makna kapan itu jalannya. Jadi jalan pagi hari boleh diungkapkan dengan kata saro, siang hari boleh kata saro, sore hari boleh kata saro, malam hari boleh kata saro. Nah, tetapi kalau saro yasri itu ada unsur tersembunyinya. Makanya saro yasri itu mengarah kepada jalan ketika gelap. Makanya di dalam ayat Al-Isra misalnya, Al-Isra subhanalladzi asra bi abdihi, karena perjalanannya malam. Isra. Bukan subhanalladzi asara, tetapi subhanalladzi asra. Nah, itu dari sisi makna. Nah, ini pemilihan kata oleh Al-Qur'an ini ya, menggunakan kata yasri itu lebih pas. Kenapa? Karena bersambung dengan kata al-lail. Al-lail itu konotasinya gelap, malam, sembunyi. Maka lebih pas kalau menggunakan kata yasri ya. Tetapi secara pemaknaan kalau dari pergerakan, jadi ada saro itu yang penting ada movingnya itu ya. Kalau saro itu ada move plus, ada movingnya, kemudian ada makna plusnya. Plusnya itulah yang menjadikan kata ini lebih tepat menempel pada kata lail. Maka wal laili idza yasr. Nah, ini bagi yang mendalami balaghah dan kemudian zauknya sudah terlatih, akan bisa merasakan itu. Jadi mana yang lebih pas gitu ya. Jadi ini rasa rasa kebahasaan, rasa kesusastraan kan gitu ya. Nah, dari sinilah maka para ulama lughah, ulama balaghah terutama, itu punya satu keyakinan bahwa satu kalimat di dalam Al-Quran itu tidak bisa digantikan kalimat yang lain, atau satu kata di dalam Al-Quran itu tidak bisa digantikan dengan kata yang lain, meskipun kata itu secara kamus misalnya itu masuk sinonim. Nah, apalagi kalau begini, kita misalnya
mengikuti madhabnya salah seorang linguis Arab zaman dulu. Ya misalnya Ibnu Faris kalau tidak salah ya. Itu beliau itu mengingkari adanya sinonimitas di dalam bahasa. Jadi di dalam bahasa itu sebenarnya tidak ada yang namanya sinonimitas. Sinonimitas dalam arti yang sama persis. Jadi ketika beda ungkapan pasti beda arti. Tidak mungkin ada ungkapan yang berbeda itu artinya sama. Itu tidak mungkin. Nah, jadi beliau menolak ini. Nah, kalau kita berangkat dari situ maka itu lebih menguatkan lagi bahwa setiap kata yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa diganti dengan kata apapun, meskipun itu kalau secara pandangan permukaan kita, pandangan yang dangkal kita, itu seakan-akan ini kan sama saja dengan ini. Tidak sama. Tidak sama. Misalnya di dalam Al-Qur'an dinyatakan begini. Di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Misalnya kalimat raib. Kalimat raib, la raiba fihi. Raib itu kalau dicari di kamus itu artinya ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan. Di situ ada kata syak misalnya. Di situ ada kata syak. Tetapi kalau kata syak itu kemudian digunakan untuk menggantikan kata raib. Jadi misalnya dzalikal kitabu la syakka fihi misalnya. Maka itu tidak akan pas karena pasti ada bedanya di situ. Ya, pasti ada beda. Ada apa bedanya? Apa bedanya antara syak dengan raib? Nah, itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Kalau syak itu orang yang ragu-ragu tetapi sebelumnya dia belum pernah punya keyakinan. Kalau raib itu dia ragu-ragu tetapi setelah dia punya keyakinan terhadap sesuatu itu. Ya. Jadi Al-Quran itu ketika sudah diyakini dia tidak akan diragukan oleh orang tersebut. Itu adalah Al-Quran itu adalah kebenaran yang absolut. Ketika kebenaran absolut itu kemudian bisa diterima, karena tidak semua kebenaran absolut itu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Kenapa? Di dalam diri seseorang itu ada kabut-kabut. Ada kabut-kabut yang menutup diterimanya kebenaran itu. Ya. Kabut itu macam-macam, ada kabut kepentingan. Ada sebenarnya orang tahu itu kalau itu benar, tapi dia tidak mau menerima karena kepentingannya terganggu. Kabut itu. Jadi ada penghalang, ada hijab di situ. Nah, itu salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Ya. Berikutnya, nah, oleh karena itu walaili idza yasr itu meskipun ada beberapa kata yang bisa dipakai untuk menafsirkan ini, tetapi yang paling pas untuk menafsirkan kata itu sendiri adalah ya kata itu sendiri. Fahamilah kata itu sendiri, bukan dari kata yang lain. Meskipun sebagai salah satu metode pendekatan penafsiran, orang bisa memberi alternatif sinonim seperti Ibnu Abbas misalnya, karena bisa jadi orang tidak faham, tidak mengerti itu, maka Ibnu Abbas mengatakan wal-laili idza yasr ay wal-laili idza dhahaba, wal-laili idza dhahaba. Nah, tentu antara dhahaba dengan yasr itu ya berbeda, ada perbedaannya, ada perbedaannya. Oleh karena itu ya maka ini salah satu, berarti yasr itu baru salah satu aspek dari dhahaba itu baru salah satu aspek dari yasr. Wal-laili idza yasr. Kemudian Ibnu Zaid misalnya dan Zaid bin Aslam menyatakan wal-laili idza yasr ay idza sara wa hadza yumkinu hamluhu ala maqala Ibnu Abbas. Ini bolehlah disamakan dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Sara dengan dhahaba itu mirip-mirip. Ya.
Tetapi nanti juga secara penggunaan tidak bisa juga sama persis. Saro terus kemudian menggantikan kata zahaba. Ya. Salah satu contoh misalnya, ungkapan yang kontemporer sekarang. Jadi kalau ada mobil berjalan dari satu titik ke titik yang lain, maka kita menyatakannya apa? Sarat as-sayyaratu min Madinah ila Madinatin ukhra. Mobil itu bergerak dari satu kota ke kota lain. Nah, itu akan tidak enak di telinga kalau kita katakan as-sayyaratu ya dhahabat min Madinatin ila Madinatin ukhra. Tidak enak, meskipun sama-sama bisa ada intikal di situ, ada moving. Ya, itu salah satu yang bisa membuktikan kepada kita semuanya bahwa setiap ungkapan kata itu memiliki kekhususan makna, dan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mungkin tergantikan dengan kata-kata lain. Wa yahtamilu an yakuna al-murad idza sara ay aqbala wa qad yuqal. Nah, kemudian kalau yasri itu dimaknai sara, itu pertama bisa semakna dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, bisa bermakna akbala. Akbala itu artinya sedang berjalan, memulai perjalanan, sedang memulai pergi, sedang memulai berangkat. Nah, dari sini maka nanti maknanya itu bisa justru malah jauh. Kalau kita ngambil tafsirnya Ibnu Abbas, ya, maka wal-laili idza yasr itu Allah bersumpah dengan malam ketika hampir habis, sudah mau masuk waktu fajar. Nah, kemudian ketika menggunakan makna akbala datang, berarti Allah bersumpah dengan malam ketika baru berangkat, artinya setelah maghrib. Jadi setelah maghrib. Wa qad yuqalu inna hadza ansab li'annahu fi muqabalati qawlihi wal fajr. Nah, justru makna yasri kalau dimaknai akbala yang artinya berangkat, datang, ya, baru saja berjalan, ya, atau hadir, ya, atau datang, ya. Jadi baru saja datang. Maka ini sebenarnya kalau secara mungkin paralelisme antar satu ayat dengan ayat yang lain, maka itu bisa lebih tepat. Kenapa? Jadi Allah bersumpah dengan fajar ketika dia datang. Jadi bersumpah dengan fajar ketika datang. Jadi dia potongan fajar itu ketika dia ke belakang. Nah, kemudian malam yang datang itu dari menjelang, dari setelah tenggelamnya matahari, maka itu lebih tepat. Jadi Allah bersumpah dengan ujungnya malam dan bersumpah dengan ujungnya fajar. Dengan ujungnya fajar. Nah, karena di situ ada keserasian atau keselarasan antara ayat wal fajr, sumpah dengan al fajr, dengan sumpah datangnya waktu malam. Inna hadza ansabu li'annahu fi muqabalati qawlihi wal fajr fa innal fajra huwa iqbalun nahar wa idbarul lail. Kenapa? Karena fajar itu maknanya adalah datangnya waktu siang dan berakhirnya waktu malam. Fa idza humila qawluhu wal laili idza yasr ala iqbalihi kana qasaman bi iqbalil laili wa idbarin nahar. Nah, kalau seandainya yasr itu dimaknai iqbalul lail, artinya datangnya waktu malam, maka ini selaras. Jadi
Allah bersumpah dengan datangnya waktu malam dan berakhirnya waktu siang. Kemudian di ayat yang lain Allah bersumpah dengan datangnya waktu fajar dan selesainya waktu malam. Wabil aksi ka qaulihi ta'ala, dan kebalikan dari itu ya, ada di ayat di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal laili idza as'as was subhi idza tanafas. Jadi ini Allah bersumpah dengan malam di tengah-tengahnya. Jadi ada paralelisme di situ ya. Wal laili idza as'as. Jadi misalnya begini, potongan malam itu segini. Maka di tengahnya ini wal laili idza as'as. Kemudian subuh dari sini sampai ke sini. Maka dari sini was-subhi idza tanafas. Nah, kalau wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, maka Allah bersumpah dengan ujung yang sebelah sini dan kemudian Allah bersumpah dengan ujung yang sebelah sini. Jadi yang di surat Al-Fajr itu bersumpah dengan permulaan ya. Kalau di surat wal laili idza as'as itu bersumpah dengan isinya. Jadi ada 3 titik. Titik tenggelamnya matahari, titik fajar, titik siang. Jadi Allah bersumpah dengan isinya antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar dan kemudian terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Wa kadza qala ad-Dhahhak wal laili idza yasr ay yajri. Wa qala Ikrimah wal laili idza yasr yakni lailata jam'in. Nah, kemudian salah satu ulama mufassir kita menafsirkan bahwa wal laili idza yasr itu dengan tafsiran yang lebih teknis kan, seperti kemarin juga itu. Jadi ada yang menafsirkan wasyaf'i wal watr itu lebih bersifat teknis ya, berkaitan dengan waktu, timing peribadatan ya, timing peribadatan. Wasyaf'i wal watr. Asy-syafa' itu adalah nafar awal dan al-watr itu adalah nafar tani, karena di situ di hari ketiga. Kalau nafar awal di hari kedua. Nah, itu lebih teknis. Nah, yang terakhir ini juga ada yang memaknai wal laili idza yasr itu dan Allah bersumpah dengan malam ketika jalan. Berarti yang jalan itu bukan malamnya, tetapi orang yang berada di waktu malam itu. Maksudnya apa? Berjalan apa? Berjalan dari Arafat ke Muzdalifah. Maka wal laili idza yasr itu adalah ketika malam Lailat al-Muzdalifah, atau disebut juga dengan Lailatul Jam'i, di mana orang-orang kembali dari Arafah kemudian berkumpul dan menginap di Muzdalifah. Summa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad Ibnu Isam haddatsana Abu Amir an Qutsair ibni Abdullah ibni Amr qala sami'tu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi yaqulu fi qawlihi wal laili idza yasr qala asri yasari wala tabitanna illa bijam'in. Ya, asri yasari wala tabitanna illa bijam'in. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa wal laili idza yasr itu pelaku dari yang jalan itu, yasr itu artinya berjalan. Yang berjalan itu bukan malamnya, bukan waktunya yang berjalan, tetapi orang yang ada di potongan waktu malam itu. Yaitu ketika orang-orang berjalan di Arafah. Nah, ini sesuai dengan misalnya pernyataan yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Jadi ketika menafsirkan wal laili idza yasr itu dimaknai bahwa orang-orang yang ada di Arafat, orang-orang yang di Arafat, segeralah kamu keluar dari Arafat. Dan janganlah kalian menginap kecuali sampai di Muzdalifah. Maka jangan berlama-lama di situ. Jangan sampai kalian itu tinggal di Arafat sampai tengah malam. Segeralah ketika sudah tenggelam matahari, maka segeralah keluar dari
dari Arafat. Qala asri ya sari wala tabitanna illa bijam'in. Segeralah berjalan, cepat berjalanlah. Jangan menginap kecuali di jamak. Jamak itu artinya Muzdalifah, ya. Wa qaulu ta'ala hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, setelah di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu, ya. Ini Allah sudah bersumpah dengan sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia, dengan sesuatu yang patut direnungkan dengan berbagai macam tafsiran itu yang sudah itu. Maka kita itu ditanya oleh Allah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah itu cukup sebagai sumpah bagi orang yang punya akal? Hal fi dzalika ini sebenarnya istifham ingkari, istifham yang untuk atau takriri. Jadi sebenarnya orang yang punya akal itu sudah cukup ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal yang penting itu. Cukup untuk apa? Kemudian dia fokus pada isi pernyataan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah di dalam hal yang sudah disebut itu adalah qasamul lidzi hijr, itu adalah sumpah bagi orang-orang yang memiliki akal, ai lidzi aqlin wa lubbin wa dinin wa hija, ya. Apakah itu cukup sebagai sumpah? Apakah itu sudah cukup? Apa masih kurang panjang? Mestinya tidak jawabannya. Tidak, itu sudah cukup. Iya, itu sudah cukup. Jawabannya iya, itu sudah cukup. Istifham takriri. Bagi orang yang punya akal, punya hati, punya agama, wa innama summiyal aqlu hijran li'annahu yamna'ul insan min ta'ati ma la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwal. Nah, kemudian kenapa akal itu disebut dengan hijr? Hijr itu artinya pembatas. Hijr itu artinya pembatas. Maka di bahasa Arab itu kamar itu disebut dengan hujrah. Hujrah, karena dia membatasi, ada sekat antara ruang satu dengan ruang yang lain. Itu disebut dengan hujrah. Di hijr berarti dia memiliki sekat. Apa yang dimaksud dengan sekat yang ada di dalam diri manusia? Itu otak. Kenapa otak disebut atau akal pikiran disebut hijr, disebut batas? Li'annahu yamna'ul insan min ta'ati ma la yaliqu bihi. Karena manusia dengan akalnya itu dia bisa mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Wa minhu, dan dari sini juga diambil makna hijrul bait atau hujrah. Li'annahu yamna'u, atau hijrul bait, pembatas bait. Bait di sini maksudnya Ka'bah. Hijrul bait, pembatas Ka'bah. Li'annahu yamna'u ta'ifa minal lusuq bijidarihi asyami wa minhu hijru al-yamamah wa hijru al-hakim ala wa hajaru al-hakim ala fulanin idza man'ahu minat tasarruf. Nah, di Ka'bah itu ada batas pagar yang membatasi, ya, yang membatasi orang supaya tidak bergelantungan atau orang tidak mengusap-ngusap tembok yang bagian menghadap ke Syam. Ya, ada hijrul yamamah. Jadi diberi sekat, diberi pembatas, ya. Karena tidak semua orang itu faham ketika tawaf, ya, ketika tawaf itu ada orang yang sepanjang putaran itu tangannya menyentuh dinding Ka'bah. Jadi supaya memberitahu orang itu tidak perlu disentuh, itu tidak dianjurkan, tidak ada sunnahnya, itu maka dibatasi gitu. Hijru al-bait. Ada juga makanya hijru Ismail, hijr Ismail. Karena hijr itu artinya pembatas. Di situ itu sebenarnya bagian dari Ka'bah, tetapi tidak dibangun tembok supaya orang itu tawafnya itu mengelilingi seluruh Ka'bah, maka di situ diberi
batas yang disebut dengan Hijr Ismail. Wa minhu, dari makna hijr itu, hajar al-hakim ala fulanin. Hakim itu membatasi tasarruf seseorang. Misalnya apa? Karena kebangkrutannya, karena pailit. Jadi disebut dengan istilahnya itu dengan hajaro. Jadi orangnya mahjur, orang tidak boleh bertasarruf dengan hartanya karena dia dinyatakan atau divonis pailit misalnya. Ya, maka ditunjuk orang-orang yang dianggap bijak, ya, kurator, ya, untuk mengurusi hartanya itu. Ada tim yang mengurusi, yang dipercaya jadi wali dari hartanya. Orangnya itu secara istilah itu disebut dengan mahjur. Jadi hajaro al-hakimu ala fulan. Pak Hakim membatasi tasarrufnya, ya, perilaku si fulan. Idza mana'ahu at-tasarruf, yaitu hajaro itu diungkapkan ketika seorang hakim mencegah seseorang dari bertasarruf. Wa yaquluna hijran mahjura. Kullu hadza min qabilin wahidin wa ma'na mutaqarib. Wa hadza al-qasam huwa bi awqati al-ibadah wa bi nafsi al-ibadah min hajjin wa salatin wa ghairi dzalika min anwa'il qurabi allati yataqarrabu biha ilaihi ibaduhu al-muttaquna al-muti'una lahu al-khaifuna minhu al-mutawadhi'una ladaihi al-khadi'una liwajhil karim. Walamma dzakara haula'i wa ibadatahum wa ta'atahum qala ba'dahu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan beberapa hal. Dengan waktu ibadah, ya. Dengan ibadah itu sendiri, ya. Dengan waktu ibadah atau dengan ibadahnya itu sendiri dengan berbagai makna yang sudah kita bahas kemarin itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berikutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhanmu itu memperlakukan kaum 'Ad? Siapa kaum 'Ad itu? Wa haula'i kanu mutamarridina, utah, jabbarin, kharijina an ta'atihi, mukadzibina lirusulihi, jahidina likutubihi. Fadzakara ta'ala kaifa ahlakahum wa dammarahum wa ja'alahum ahaditha wa ibara. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu yang penting itu untuk melakukan ibadah dan bersumpah dengan ibadah itu sendiri, maka kemudian kita semuanya diajak oleh Allah untuk melihat perilaku manusia yang mengingkari untuk berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di sini adalah kaum 'Ad. Wa haula'i kanu mutamarridin, utah, jabbarin, kharijin an ta'atihi. Mereka itu adalah manusia-manusia yang membangkang, pengkung, sombong, ya. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, mereka mendustakan para utusan-utusan Allah, mereka menentang wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fadzakara ta'ala, maka kemudian apa yang terjadi pada diri mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika mengajak kita untuk melihat itu, apa yang terjadi? Jadi seluruh kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua penentang
kebenaran, semua penentang Nabi itu pasti mengalami kekalahan dan kehinaan. Meskipun mereka itu umat yang maju mungkin secara politik, maju secara ekonomi, maju secara ilmu pengetahuan, maju secara apapun, punya kekuasaan, punya macam-macam. Ketika mereka menentang kehendak Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka mereka pasti hancur. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Lidzalika dzakara ta'ala kaifa ahlakahum wa damarahum wa ja'alahum ahaditsa. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kadang-kadang kehancuran mereka itu dengan sesuatu yang sepele, dengan sesuatu yang remeh, bahkan mungkin tidak kelihatan. Ya mungkin dalam konteks kita pada saat ini banyak negara-negara adidaya, penguasa-penguasa yang katakanlah punya semua, punya ilmu pengetahuan, punya kekayaan, punya sumber daya, punya pengaruh politik, ekonomi, macam-macam. Tetapi kemudian dengan makhluk Allah yang kecil, yang sekarang lagi ramai dibicarakan ini, itu bisa saja kemudian dia menjadi lemah, bahkan bisa hancur, berantakan. Coba misalnya siapa yang membayangkan 4 atau 5 bulan yang lalu bahwa Presiden Amerika misalnya yang punya kekuatan semuanya itu, kekuatan super dalam segala hal itu, kemudian tiba-tiba ketika kena wabah virus ini berteriak-teriak minta pertolongan, minta bantuan. 5 bulan atau 6 bulan yang lalu itu tidak terbayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kaum-kaum yang mutamarridin, kaum-kaum yang utah, kaum-kaum yang jabarin, yang sombong dan sebagainya, itu bisa saja dengan mudah. Itu cara Allah itu mudah. Fir'aun misalnya dengan kekuasaan yang begitu, matinya dengan apa? Kebanyakan minum air laut, tenggelamkan. Jadi dengan air yang bisa jadi itu tidak seperti hal yang sesuatu yang remeh. Wa ja'alahum ahaditsa wa ibarah. Dan kemudian kebangkrutan, kehancuran mereka itu menjadi buah bibir orang-orang yang hidup setelahnya. Dan kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Faqala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad wa haula'i 'adun al-ula wa hum waladu 'ad ibn Iram ibn Aus ibn Sam ibn Nuh qalahu ibnu Ishaq. Siapa itu? 'Ad itu ada yang disebut dengan 'Ad al-ula, 'Ad yang pertama. Yaitu mereka adalah anaknya 'Ad, anaknya Iram, anaknya Aus, anaknya Sam, anaknya Nuh, keturunannya Nabi Nuh. Qala ibnu Ishaq wa humul ladzina ba'athahumullahu wa humul ladzina ba'athallahu fihim rasulahu Hudan. Jadi 'Ad itu adalah kaum di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Hud alaihi salam. Fakadzabuhu wa khalafuhu fa anjahullahu min baini adhhurihim wa man amana ma'ahu minhum wa ahlakahum. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendustakan nabinya, mendustakan Hud, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Hud, menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Hud. Dengan apa mereka dihancurkan? Birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Nah, dengan apa mereka dihancurkan? Dengan angin yang enggak kelihatan. Angin yang membawa bencana. Birihin sarsarin
atiyah. Ketika angin ini berhembus, maka dia membawa membawa virus, membawa penyakit, membawa bakteri, dan kemudian ketika angin ini berhembus, maka apapun yang tertimpa itu menjadi seperti pohon-pohon kurma yang meranggas, yang habis kena hama, yang habis kebakar, yang kemudian gampang sekali dipatahkan. Angin tidak kelihatan, tetapi bisa menghancurkan kekuasaan, kesombongan. Karena apa? Mereka menentang para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wa qad dzakarallahu qissatahum fil Qur'ani fi ghairi ma maudhi' li'tabira bimasra'ihim al-mu'minun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kaum Ad ini di dalam Al-Qur'an di banyak tempat supaya apa? Orang mukmin itu tidak lupa. Enggak enaknya orang mukmin itu akan diselamatkan oleh Allah. Menang-menangnya orang yang berkuasa itu kalau dia mengingkari para nabinya, mengingkari kebenaran, mereka menyombongkan dirinya, pasti akan kehabisan, akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ya. Faqauluhu ta'ala Irama dhantil imat atfu bayan ziyadatu ta'rifin bihim. Nah, siapa itu kaum Ad itu? Kaum Ad itu ya Iram. Ya, Iram, anak-anaknya Iram, dzatil imat, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat ini bahwa Iram itu adalah bangsa yang memiliki kemajuan arsitektur dan infrastruktur yang luar biasa, sehingga mereka itu bangunannya itu kokoh, punya tiang-tiang yang menjulang, dan kemudian itu menjadi kebanggaan, ya, menjadi kebanggaan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghabiskan mereka itu mudah, dikirim angin saja, ya, angin petaka, angin bencana. Wa qalu ta'ala dzatil imad li'annahum kanu yaskununa buyuta asy-sya'ri allati turfa' bil a'midati asy-syidad wa qad kanu ashaddan nasi fi zamanihim khilqatan wa aqwahum batshan wa lihadza dzakarahum Hud bitilkan ni'mah wa arsyadahum ila an yasta'miluha fi ta'ati rabbihim alladzi khalaqahum faqala wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, mereka itu disebut dengan dzatil imad, memiliki tiang-tiang, ya, memiliki tiang-tiang yang tinggi, yang kokoh, ya. Rumah mereka itu bagus-bagus, ya. Tempat tinggal mereka bagus-bagus, istana mereka megah-megah, dan mereka itu dari sisi postur mereka adalah manusia yang terkokoh pada zaman itu, manusia yang paling kuat pada zaman itu, berpostur besar, berpengetahuan tinggi, punya kekuasaan politik, punya kemajuan dari sisi bangunan fisik. Nah, tetapi ya, mereka mengingkari utusannya, yaitu Nabiullah Hud. Maka Nabiullah Hud itu seringkali mengingatkan mereka, wadhkuru ala Allah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kalian itu loh punya sumber daya alam yang banyak, postur tubuh kalian itu bagus-bagus, besar-besar, rumah kalian itu megah-megah, istana kalian itu megah-megah. Mbok ya ingat itu kenikmatan Allah, kemudian taatlah kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi bangsa yang berbahagia, yang sejahtera.
Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kebalikannya, jangan kalian itu dengan kemajuan yang kalian miliki itu membuat kerusakan di muka bumi. Nanti kalau Allah sudah murka, maka akan diutus bencana. Fa amma 'adun fastakbaru. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan perilaku mereka. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Akan tetapi kaum Ad yang punya banyak kelebihan tadi itu kemudian menyombongkan dirinya bighairil haq. Tidak ada hak sedikit pun sebenarnya bagi mereka untuk sombong. Ya karena betapapun kemajuan yang dicapai oleh manusia, maka manusia itu tetap manusia dan dia itu punya kelemahan. Nah, saya kira di musim yang sekarang ini kita bisa menyaksikan manusia yang secara lahiriahnya, secara hitung-hitungan duniawi itu kayaknya tidak mungkin terkena wabah, tidak mungkin terkena penyakit karena bersih, terjaga dan seterusnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin mentakdirkan ini penyakit mengenai siapa, wabah ini mengenai siapa, itu bisa masuk begitu saja. Tidak ada yang menduga, maka tidak boleh ada kesombongan di sisi manusia. Ya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Bahkan mereka menyatakan siapa sih yang lebih kuat dari kami, itu tidak ada. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka itu jauh lebih kokoh, jauh lebih perkasa, jauh lebih kuat dibanding mereka. Wa qala hahuna allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, saking majunya kaum Ad itu, maka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu belum pernah menciptakan